Selamat sore kamu wanita yang dikasihi Tuhan. Sore hari ini saya mau berbagi firman Tuhan. Bagaimana kita itu aman dalam perlindungan Tuhan. Iblis itu selalu suka mengalihkan perhatian kita dari kasih Tuhan sehingga kita lupa akan iman kita kepada Tuhan. Kita lupa akan setiap janji-janji firman Tuhan yang sudah diberikan buat kita. Karena itu saya kasih judul aman dalam perlindungan Tuhan. Ketika Petrus mulai berjalan di atas air, dia menatap kepada Tuhan. Dia tidak merasakan badai-badai yang di sekelilingnya. Dia bisa berjalan di atas air. Tetapi ketika matanya teralihkan dari pandangannya kepada Tuhan, dia mulai merasakan badai dan dia mulai terjatuh. Karena itu Tuhan tidak mau kita seperti itu. Kadangkala kekhawatiran, bahkan pekerjaan mungkin, masalah ekonomi membuat iman kita menjadi lemah. Kita buka Alkitab kita di Mazmur 91 ayat 9 sampai 11. Di situ dikatakan Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Malapetaka tidak akan menimpa kepada kita dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Artinya seluruh keluarga kita dilindungi oleh Tuhan. Dia adalah pemilik hidup kita. Malaikatnya diperintahkannya menjaga kita di segala jalan kita. Artinya beribu-ribu malaikat Tuhan kerahkan untuk melindungi kita. Artinya segala kekuatan Tuhan berikan untuk menyelamatkan kita. Mungkin sekarang kita tidak melihat malaikat Tuhan yang beribu-ribu itu, tetapi ketika kita melihat dengan mata iman, artinya kita percaya dalam hati dan mengatakan bahwa kita senantiasa dijaga oleh Tuhan, maka itu akan terjadi dalam hidup kita. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang tidak melihat tetapi percaya. Karena itu mari kita katakan setiap hari bahwa Tuhan, kita bersyukur bahwa Engkau adalah Allah perlindunganku dan Engkau sudah memberikan Roh Kudus untuk menemani hari-hariku, memberikan penghiburan, memberikan damai sejahtera, memberikan sukacita buat hidup kita. Tuhan Yesus itu benar-benar ajaib, benar-benar heran kuasanya. Dia mengerahkan semua kekuatannya untuk menyelamatkan sampai mati di kayu salib. Dia mengangkat kita dari lubang yang dalam, dari kegelapan untuk menyelamatkan kita. Karena itu di Ibrani 12 ayat 18 itu kita tidak datang kepada gunung-gunung yang dapat disentuh. Artinya kita tidak hidup di dalam hukum Taurat lagi. Tapi di ayat 22-nya Ibrani 12 ayat 22 Tuhan berkata bahwa kita itu sudah datang kepada Allah yang hidup. Tuhan sudah curahkan kasih karunia-Nya buat kita. Jadi kita tidak hidup di dalam hukum Taurat lagi, tapi kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan yang tidak ada habis-habisnya sepanjang hidup kita. Ketika saat ini mungkin kita merasakan kelemahan, seakan-akan Tuhan tidak melihat kita. Percayalah, sehelai rambut pun tidak akan terjatuh dari kepala kita tanpa seizin daripada Tuhan. Kalau iman percaya kita saat ini mulai lemah, ingatlah bahwa kita senantiasa hidup aman dalam perlindungan Tuhan. Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa, tidak pernah meninggalkan kita. Jadi kita ini adalah biji mata Allah, kita ini adalah bangsa yang terpilih. Jangan membuat hidup kita senantiasa merasa diabaikan oleh Tuhan. Tidak sama sekali. Tuhan tidak pernah mengabaikan hidup kita. Matanya selalu tertuju kepada kita. 1 Petrus 2 ayat 9 berkata, kamulah bangsa yang terpilih. Amin. Imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Artinya Tuhan itu sudah menjadikan kita biji matanya. Ketika Dia menjadikan kita biji matanya, maka segala kekuatannya dikerahkannya untuk menyelamatkan kita. Tidak akan dibiarkan kita terjatuh tergeletak, tidak akan dibiarkannya permasalahan menghimpit kita. Ada Roh Kudus yang senantiasa memberikan sukacita. Karena itu kaum wanita sekalian, mari biarlah kita senantiasa tetap dalam sukacita di dalam Tuhan, damai sejahtera di dalam Tuhan, sampai kita bertemu lagi di dalam setiap ibadah-ibadah kita. Biarlah sharing firman ini boleh memberkati kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.